Pada sesi kali ini, saya akan membahas penggunaan turunan dalam fungsi trigonometri. Nah, materi kali ini tentang fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan contoh berikut. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi berikut pada interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, fx sama dengan sin x di sini ya. Fx sama dengan sin x. Pada kelas 10 kalian sudah pernah mempelajari materi bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, ini adalah grafik fungsi sin x. Dari sini kita bisa melihat kapan grafik ini naik dan kapan grafik ini turun. Kita perhatikan sekarang, grafik ini naik pada interval, nih ya, dari 0 sampai pi per 2. Perhatikan di sini. Nah, berhenti sampai di sini, dia akan stasioner di sini. Jadi di sini itu adalah titik stasioner. Stasionernya di mana? Stasionernya pada saat x sama dengan pi per 2. Oke, setelah itu grafik akan turun. Dia turun terus sampai dengan 3 per 2 pi. Dari 3 per 2 pi, grafik ini lalu naik. Sampai 2 pi ini naik. Grafiknya perhatikan di sini. Jadi inilah interval saat grafik ini naik. Ya, sehingga kita bisa menuliskannya fx naik pada interval x lebih dari 0 kurang dari setengah pi. Jadi dari sini ada arsiran biru ini, atau x itu naik dari 3 per 2 pi sampai 2 pi yang ini. Nah, saat di mana dia turun? Dia turun, nah di sini. Pada saat pi per 2 dari sini, dari stasioner di sini dia turun sampai dengan 3 per 2 pi. Kita bisa tandai di sini, saat dia turun, kita beri warna hijau misalnya. Nah, di sini. Ini ya, ini saat dia turun. Grafiknya turun. Oke, sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Ya, x-nya turun pada saat lebih dari pi per 2 kurang dari 3 per 2 pi. Nah, konsep ini kita dapatkan kalau kita membaca grafik fungsi itu naik dan turunnya melalui gambar grafik. Nah, kita juga bisa menentukan fungsi naik dan fungsi turun ini dengan menggunakan turunan. Baik, sekarang kita akan menentukan interval naik dan interval turun pada sebuah fungsi trigonometri dengan menggunakan turunan. Perhatikan 2 poin di bawah ini. Yang pertama, fungsi fx naik dalam suatu interval jika f aksen x lebih dari 0 untuk setiap x anggota interval tersebut. Sedangkan fungsi fx turun dalam suatu interval jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota interval tersebut. Jadi nanti kita uji coba untuk setiap x anggota interval tersebut diuji coba kemana? Ke f aksen x, begitu ya. Nah, sekarang kita gunakan soal yang tadi, yang menggunakan grafik. Jadi kita gunakan sekarang dengan menggunakan turunan. Tadi fx-nya adalah sin x. Maka kita akan buat turunannya. Turunannya berarti cos x, gitu ya. Kemudian syaratnya f aksen x harus sama dengan 0. Sehingga kita pun akan membuat f aksen x di sini adalah cos x itu harus sama dengan 0. Nah, cos berapakah yang menghasilkan 0? Yang pertama adalah cos x sama dengan cos 90. Kemudian yang kedua yang menghasilkan cos 0 itu adalah cos x sama dengan cos 270. Maka untuk yang pertama ini, x sama dengan 90 plus minus. Ya, plus minus
K kali 360. Begitu ya. Untuk K itu bergerak dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 90. Ya. Oke, kemudian untuk X sama dengan 270, berarti 270 plus K kali 360. Plus ya, ini plus. Jadi ini bukan plus minus, plus ya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini plus. Ya. Sehingga untuk K, untuk yang I2 ya, untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 270. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan, gitu ya, untuk meletakkan X90 dan X270. Kita taruh di sini. Nah, kemudian kita bikin selang di sini. 0, kemudian 90, kemudian 270, kemudian 360. Nah, antara 0 sama 90 itu terdapat sudut istimewa, diantaranya 30, 45, 60. Kita coba, uji coba di sini untuk X-nya sama dengan 30. Kita masukkan ke F aksen X ya. Berarti kita mencoba memasukkan ke F aksen 30. Berarti cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 itu positif. Jadi ini positif, melalui sebuah selang dia berubah jadi negatif. Negatif melalui selang 270 berubah jadi positif. Nah, saat dia positif, maka F aksen X lebih dari 0. Sehingga ini daerah interval naik saat tandanya positif. Sedangkan saat negatif ini adalah interval turun. Jadi, kita beri tanda ya. Kita beri tanda ini adalah interval naik. Kemudian yang negatif interval turun. Sehingga nanti kita menulis untuk persamaan ini fx naik pada interval, nah gitu ya, fx naik pada interval x lebih dari 0 kurang dari sama dengan pi per 2 atau X lebih dari sama dengan 270. Oke, kita nulisnya pakai pi aja. Pakai pi. X lebih dari sama dengan 3 per 2 pi gitu ya. 3 per 2 pi kurang dari sama dengan 2 pi. Kemudian fx turun pada interval pi per 2 gitu ya. X lebih dari pi per 2 kurang dari berapa nih? 3 per 2 pi. Sama dengan saat kita menentukan fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri yang tadi sudah kita bahas. Oke ya, sampai di sini. Setelah ini kalian coba mengerjakan soal yang ada di lembar kerja siswa ya. Sampai di sini ya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya dan salam sehat, tetap semangat.